Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Genis Novianti Ratnasari, instansi SMK Negeri 1 Cilengsi, CGP Angkatan 11, BBGP Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan aksi nyata modul 1.3 terkait visi penggerak. Profil diri fasilitator dan pengajar praktik. Sebagai fasilitator ada Ibu Wahyu Nugraheni, sebagai pengajar praktik Ibu Latifah Hanum Lubis yang senantiasa memberikan arahan. Tujuan pembelajaran, CGP mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Latar belakang aksi nyata, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara kita dapat menyimpulkan bahwa prakarsa yang Bapak atau Ibu telah buat dalam bentuk rencana manajemen perubahan berdasarkan pendekatan IA dimaksudkan untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian, tindakan untuk mewujudkan pertumbuhan murid ini perlu diwujudkan dalam cara mendidik yang beragam dan disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah Bapak atau Ibu. Visi dan prakarsa perubahan. Visi terwujudnya peserta didik yang sehat dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang mampu bersaing di era global. Untuk dimensi mandiri, elemennya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Subelemen percaya diri, tangguh, dan adaptif. Maka dari itu, prakarsa perubahan yang saya miliki yaitu mengembangkan kemandirian peserta didik dalam memelihara kesehatan dengan mengkombinasikan permainan tradisional, atau disebut BUMARTA, bugar bersama olahraga tradisional. Tahapan aksi nyata ada 3, yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan terakhir refleksi. Dalam tahapan persiapan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap harapan peranan perubahan terhadap kualitas pendidikan serta melakukan sosialisasi tentang visi dan prakarsa perubahan. Pada tahapan pelaksanaan, melakukan implementasi pembelajaran dengan pendekatan BUMARTA, bugar bersama olahraga tradisional, dengan tahapan BAKJA dalam pelaksanaannya sehingga membuat pembiasaan baru dalam pembelajaran khususnya KBM PJOK. Dan berikut adalah gambaran tahapan pelaksanaan BUMARTA. Oke, selanjutnya yaitu tahapan refleksi. Pada tahapan ini, saya melakukan jurnal dan mengulas kembali kegiatan terhadap peristiwa, pengalaman, perasaan, dan kegiatan selanjutnya dalam proses aksi nyata. Saya melakukan rencana tindak lanjut dan kritik saran dari rekan sejawat selama berlangsungnya proses aksi nyata untuk melakukan proses perubahan di masa mendatang. Dan berikut adalah testimoni peserta didik dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Berfala dari kelas 11 TKV 2 dan saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah saya alami selama menjalani kegiatan belajar mengajar di mata pelajaran olahraga. Nah, jadi sebelumnya saya ketika menjalani kegiatan belajar mengajar di pelajaran olahraga itu kerasanya boring aja gitu atau membosankan. Karena apa? Karena kita nggak memadukan dengan sesuatu yang udah kita punya, yang negeri kita udah punya, apa? Yaitu permainan tradisional. Ini dia yang harus kita lestarikan. Kenapa? Karena saya ketika saya sekolah di sini di SMK Negeri 1 Cilengsi dan saya telah melakukan beberapa olahraga ya, yang mana olahraga tersebut adalah olahraga tradisional. Salah satunya itu bola beracun. Nah, itu permainan tradisional itu tuh kayak sangat melatih kerjasama. Bukan berarti olahraga yang tidak tradisional tidak melatih kerjasama, tapi dengan kita melaksanakan dan memainkan permainan tradisional, kita bisa lebih lebih cinta terhadap tanah air. Kita
bisa apa ya, sifat patriotisme kita tuh bisa lebih lebih kokoh gitu. Jadi uh, apa ya, sangat terasa sekali perbedaannya begitu. uh, Permainan tradisional ini juga melatih kreativitas, karena kita pun kalau main tradisional yang benar-benar tradisional itu kan kayak agak susah ya nyarinya ya, materialnya itu terbatas, mungkin yang dulu ada banyak tapi sekarang udah nggak ada gitu. Jadi kita harus mengandalkan kreativitas kita supaya permainan tradisional ini bisa tetap dijalani begitu. Jadi tidak hanya fisik yang terjaga tapi kreativitas kita juga berkembang seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Saya Endiansyah. Saya staf tata usaha di SMKN 1 Cilengsi. Kebetulan rekannya Ibu Anissa Gendis. Pendapat saya soal pelajaran PJOK yang saat ini dipadupadankan dengan permainan anak kecil zaman dulu, atau kita bisa bilang permainan tradisional, adalah pertama kita tarik dulu sebelum adanya padu padan ini atau kolaborasi ini dengan permainan tradisional dan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya kegiatan olahraga tentu kegiatan yang paling dinanti anak-anak karena itu berkaitan dengan geraknya badan, kekompakan tim, juga dengan interaksi di outdoor kelas atau di luar kelas. Nah, ditambahnya keadaan sebelumnya itu sebelum saja sudah ramai, kemudian ditambahkannya kegiatan games tradisional ini yang ngingetin kita dengan masa muda, tentunya di usia saya ini yang kelahiran di bawah 2000 pasti ingat dengan game-game tersebut, apalagi anak-anak juga masih relate dengan game-game tersebut. Terlihat dari instruksi yang gak terlalu banyak tapi mereka langsung paham, dan tentu saja efeknya adalah keramaian di sini dalam arti positif, yang mana kita lihat anak-anak antusias gitu. Tentu ini juga jadi dorongan dari kelas lain, oh kelas itu abis ngapain ya gitu, terus dia jadi penasaran besok ada nggak di pelajaran kita. Nah, itu jadi sesuatu hal yang kayak dinanti-nanti anak untuk ikut pelajaran PJOK. Menurut saya ini adalah sesuatu yang bagus sekali gitu, karena jauh dari kebiasaan yang sudah-sudah atau boring, kita bisa bilang boring ya, karena ditambahkannya permainan tradisional ini bisa menjadi opsi yang sangat membantu gitu. Terus untuk revisinya mungkin lebihnya tuh lebih ke arah positif, kayak misalkan waktunya mungkin diperpanjang. Kalau saya sebagai peserta pasti pengen lama-lama game kayak itu. Cukup sekian sih untuk itu, maju terus untuk revisiannya, untuk kegiatan yang bermanfaat ini. Halo, selamat sore, saya Endiansyah. Sekian penjelasan tentang aksi nyata modul 1.3 yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.